Hello Dozy Gang, it's good to be back. Gua Manuk, selamat datang kembali di channel Mr. Wadazi. Doain ngagokan. Sebelumnya thanks banget yang udah klik video ini, dijamin kalian nggak bakal rugi udah mampir di sini. Karena kali ini kita masuk di segmen terbarunya channel Mr. Wadazi, yaitu di segmen tikus percobaan episode pertama. Pada video ini gue bakal nunjukin ke kalian semua sebuah rakitan PC, bisa dibilang PC gaming low budget, sahabatnya para cracker, menggunakan Intel Core i5 4590 generasi keempat alias Intel Haswell. Kenapa gue pilih prosesor ini? Karena menurut gue selain peminat prosesor ini yang masih banyak ya, banyak cracker di sana yang mencari-cari prosesor murah tapi dengan performa yang lumayan. Tapi the real question, masih worth nggak kita beli prosesor ini di tahun 2021 yang udah mepet ke tahun 2022? Untuk itu tonton video ini sampai selesai cuy, karena di sini gua seperti biasa mengajak kalian belajar bareng lagi, kita diskusi bareng-bareng lagi. Jika di antara kalian nih yang memang sebelum nonton video ini udah ada niatan buat rakit PC menggunakan Core i5 4590 ini, tapi masih ada keraguan ataupun ketakutan ya, karena mengingat usia dari si i5 4590 ini bisa dibilang udah tua, kalian nggak salah udah nonton video ini, karena di sini gue yang bakal menjadi tikus percobaan untuk menggunakan si i5 ini, dan kalian semua bisa menilai langsung apakah si prosesor ini masih worth atau enggak di tahun 2021 yang mepet ke tahun 2022 ini. Oke? Oke. Sebelum gua kasih tahu ke kalian semua komponen-komponen yang bakal menjadi pendamping si Core i5 4590 ini, gua bakal kasih tahu ke kalian sedikit mengenai spesifikasi dari Core i5 4590 generasi keempat ini. Intel Core i5 4590 ini memiliki 4 cores dan 4 thread dengan base frekuensi di 3,3 GHz hingga 3,7 GHz ketika mode turbonya aktif. Memiliki 6 MB Intel Smart Charge dengan max TDP ada di 84 Watt. Prosesor ini mendukung memori RAM hingga 32 GB dengan sistem DDR3 atau DDR3L dual channel modul dengan minimum speed ada di 1333 MHz dan maksimalnya ada di 1600 MHz. Lalu untuk pendingin prosesornya, gua pilih air cooler all-in-one yaitu Aigo Dark Void, karena dalam pembelian prosesornya gua nggak dikasih box dan stok coolingnya dikarenakan ini adalah prosesor bekas. Maka dari itu gua cari cooling yang murah tapi lumayan bisa ngademin si i5 4590 ini. Dan sudah pasti cooler Aigo ini lebih baik daripada stok coolingnya Intel. Dan berikut spesifikasi lengkap Core i5 4590 langsung dari website resminya Intel. Oke, itu tadi sedikit gambaran mengenai si Core i5 4590 ini. Sekarang kita langsung aja masuk ke sesi perkenalan komponen-komponen yang menjadi pendamping prosesor tersebut. Yang pertama, untuk motherboardnya ada dari Venom RX H81MA6. Gua pilih mobile ini karena udah harganya murah, kondisinya masih baru coy. Untuk spesifikasinya, motherboard ini sudah jelas memiliki form factor MATX, soket LGA 1150 dengan chipset Intel H81. Dibekali dengan 2 slot untuk RAM, pastinya sudah mendukung memori DDR3 dual channel dengan speed maksimum 1600 MHz non-overclock. Namun total maksimal memorinya pada motherboard ini hanya sampai 8 GB doang. Lalu di I/O interface-nya tidak ada yang spesial. Sama seperti motherboard entry level pada umumnya, yaitu ada 1 kali USB keyboard port, 1 kali USB mouse port, 1 kali VGA dan 1 kali HDMI, 2 kali USB 2.0 dan 2 kali USB 3.0. Untuk nyambung ke internetnya, motherboard ini memiliki 1 kali slot RJ45 dengan speed 100 MB/s LAN onboard, lalu 1 kali 3-in-1 audio port yaitu line in, line out, dan mic in. Lalu di onboard interface-nya ada 1 kali 24 pin ATX power connector, 1 kali 4 pin ATX 12 volt power connector, 2 kali USB front panel connector,
Dan expansion slot 1 kali PCIe kali 16. Di sini nggak dikasih tahu pakai PCIe generasi keberapa, tapi kayaknya sih ini masih generasi kedua. Koreksi gua ya kalau gua salah ya. Yang kedua untuk RAM-nya, gua pilih Kingston HyperX Fury 2x4GB dual channel modul dengan speed 1600 MHz. Dan yang ketiga, di VGA card-nya gua pakai dari kubu merah AMD Radeon, yaitu Biostar RX 550 4GB GDDR5 128-bit. VGA card ini memiliki GPU clock 1071 MHz dan memori clock 6000 MHz. Lalu untuk ukuran memorinya yaitu sebesar 4GB DDR5 dengan memori bus 128 bit. Selain itu, VGA card ini juga sudah mendukung PCIe generasi ketiga. Dan untuk display outputnya terdapat 3 port, yaitu 1 DVI, 1 HDMI, dan 1 DisplayPort. Berikut spesifikasi lengkapnya. Yang keempat, untuk masalah penyimpanannya, gua pakai SSD SATA merek Pioneer dengan kapasitas 128GB untuk sistem dan harddisk Seagate Barracuda dengan kapasitas 500GB untuk penyimpanan data. Lalu yang kelima yaitu power supply. Semua komponen dalam rakitan ini gua supply pakai PSU dari Infinity Striker Power dengan kapasitas 450 watt. Katanya sih ini udah 80 plus bronze ya. Tapi setelah gua cek di situs clearresearch.com, merek PSU ini belum terdaftar. Tapi karena harganya murah dan terlihat meyakinkan ya, jadinya gua coba aja beli. Dan sekalian gua jadi tikus percobaan buat kalian semua barangkali tertarik dengan PSU ini. By the way, PSU ini memiliki spesifikasi yang cukup lengkap, yaitu terdapat udah pasti ya 24 pin untuk motherboard, 4 plus 4 pin untuk CPU, 6 plus 2 pin untuk VGA card atau PCIe, 4 kali kabel Molex, dan 4 kali SATA power. Dan yang terakhir untuk casing, gua pakai casing Armageddon dengan tipe Nimitz 5 Aurora. Casing ini didesain untuk pengguna motherboard dengan form factor ITX sampai micro ATX. Jadi kalian yang punya motherboard dengan ukuran ATX, kalian nggak bisa pakai casing ini. Untuk side panelnya sendiri sudah menggunakan tempered glass dan terdapat logo Armageddon di lapisan luarnya. Lalu untuk spesifikasi dari casing ini, di bagian depan sudah terdapat RGB LED strip yang bisa kalian rubah-rubah warna dan polanya dengan mengorbankan fungsi dari tombol restart casing ini. Lalu di front panelnya ada 1 kali USB 3.0 port, 2 kali USB 2.0 port, 1 kali audio out, dan 1 kali mic in port. Di bagian dalamnya kalian bisa pasang 4 SSD atau harddisk sekaligus, yaitu 2 buah harddisk berukuran 3,5 inch dan 2 buah SSD berukuran 2,5 inch. Untuk masalah airflow, casing ini juga bisa dipasang hingga 7 fan, yaitu 3 fan berukuran 120 mm di bagian depan sebagai intake, 2 fan berukuran 120 mm di bagian bawah, 1 fan berukuran 120 mm di bagian atas dan belakang yang berperan sebagai exhaust atau pembuangan si udara panasnya. Tapi supaya kalian bisa pasang 7 fan sekaligus, itu semua tergantung dari ukuran motherboard kalian, ukuran cooler prosesor kalian, dan ukuran VGA card-nya. Dalam kasus gua di sini cuma pakai 4 fan, yaitu 3 fan di depan dan 1 fan di belakang. Dan untuk fan bagian atas nggak gua pasang karena kepentok sama si cooler prosesornya. Sebenarnya sih gua bisa pasang satu lagi fan di bagian bawah, tapi karena fannya rusak pas pengiriman jadi gua nggak pakai dah, sampah. Lanjut, casing Armageddon Nimitz N5 ini support dengan liquid cooling radiator hingga 170 mm. Lalu maksimal panjang VGA card di dalam casing ini yaitu up to 325 mm. Tapi dengan catatan kalian harus cabut satu fan depan bagian tengahnya, karena gua pernah coba pakai VGA Power Color Red Devil RX 570 yang triple fan, itu mentok dan sama salah satu fan bagian depannya. Dan meskipun ukurannya compact, tapi di casing ini sudah mendukung cable management. Casing ini pun tersedia dalam 2 warna ya, ada warna hitam dan warna putih. Dan berikut spesifikasi lengkapnya.
Nah, semua komponennya udah gua kenalin ke kalian semua. Buat kalian yang mungkin penasaran dengan total harganya, sekarang gua tampilin langsung aja di layar. Kalian bisa lihat nih di sini nih. Dan perlu kalian ingat, harga pasti berbeda di tiap toko, tiap daerah, dan juga tiap waktu. Oke cuy? Lah kok bang bisa harga VGA-nya murah banget itu? Untuk VGA card-nya itu sendiri gua beli di tahun 2020 ya, ketika harga VGA masih waras ya, tanda kutip waras. VGA card ini gua beli sekitar harganya tuh kalau nggak salah 1 jutaan lebih. Kondisinya baru, mungkin buat sekarang harganya ada di 2 jutaan ya. Mana ada sekarang kan harga RX 550 4GB kondisi baru harga 1 jutaan. Total harga tersebut belum termasuk ongkir ya kalau misalkan kalian beli atau belanjanya di online shop. Oke lah, harga boleh murah ya, tapi gimana dengan performanya? Gua udah siapin data benchmarknya cuy, tenang aja. Tanpa berlama-lama, berikut videonya.
Yep, itu tadi dia hasil benchmarknya. Menurut gua sih untuk game-game e-sport ini masih playable banget menurut gua pribadi ya. Tapi kalau buat kalian yang merasa FPS-nya kurang tinggi, kalian bisa turunin settingan grafiknya dan juga settingan resolusinya ya, supaya kalian bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi dan juga lebih stabil pastinya. Lalu kalau untuk game-game AAA, si RX 550 ini udah kelihatan banget kewalahan ya kalau kita mainnya di settingan 1080p. Padahal itu udah rata kiri coy. Dan bahkan ada beberapa game yang memang nggak playable ya, karena nggak nyampe 30 fps itu udah buat kita nggak nyaman banget di mata gitu loh. Tapi kalau kita turunin setting si resolusinya jadi 768p, nah baru game-game tersebut kalau menurut gua itu playable ya. Asal kita harus rela bisa main cuma bisa main di 30 fps sampai 45 fps doang ya. Tapi mengingat game-game AAA yang tadi kita tes ya, itu bukan game kompetitif, jadi 30 fps sampai 45 fps menurut gua sih aman ya, karena kita nggak bertanding secara langsung dengan player lain gitu, karena memang bukan game kompetitif coy. Dan juga tadi ada kasus gamenya stutter ya, contohnya tadi di game Red Dead 2, kalau kalian main tanpa record itu kalian lancar ya, di 30-45 fps itu lancar tanpa stutter sama sekali. Nah jadi kesimpulannya menurut gua sih dari performa cukup memuaskan ya, karena mengingat harganya yang wadidaw murah banget. Tapi buat kalian yang punya dana lebih, gua saranin ke kalian VGA-nya itu ganti ya, jangan beli RX 550. Kalian beli GTX 1050 Ti. Karena mengingat harganya yang sekarang tuh nggak beda jauh ya antara si RX 550 dengan GTX 1050 Ti. Kalau nggak salah terakhir gua lihat di Tokopedia ya, si RX 550 ini harganya udah di 2,2 juta, sedangkan kondisi baru ya. Dan si GTX 1050 Ti itu harganya di 2,5 sampai 2,7 juta doang. Itu harga baru juga. Jadi tinggal nabung sedikit, kalian bisa dapat performa yang signifikan lebih baik ya. Lalu kalau nanti ke depannya kalian punya rencana buat upgrade, kalian bisa upgrade si prosesornya ganti ke Core i7 generasi keempat juga pastinya, dengan soket LGA 1150. So, menurut kalian gimana nih coy? Worth atau enggak? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar pastinya ya. Jika memang ada yang perlu gua koreksi ataupun gua ada salah ketika menjelaskannya, kalian bisa aja kasih tahu gua langsung di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Sabrek coy, sabrek. Nyalakan loncengnya biar kalian tahu dapat notif kalau misalkan gua upload video-video baru lainnya coy. Like video ini kalau kalian suka videonya, dislike video ini kalau kalian nggak suka videonya. Tapi jangan dislike please. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, share juga ke grup keluarga kalian ya. Dan terakhir, terima kasih yang udah nonton video ini, yang udah mampir di channel ini. Gua Manuk, salam Mr. Wadah.